Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirmanto Pamanurung, Prodi Hukum Tata Negara Lokal 3. Baik, di sini saya menjelaskan cara memparaprasakan bahan kutipan. Apa itu paraprasa? Paraprasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan paraprasa untuk membuktikan atau mendukung sebuah ide. Cara memparaprasakan ada 3. Yang pertama, memeriksa kutipan. Kedua, menggunakan kata-kata itu sendiri. Ketiga, memasukkan sumber kutipan. Oke, masuk ke bagian pertama, memeriksa kutipan. Pilihlah 1-3 kutipan. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan paraprasa. Jangan berusaha memparaprasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, lebih baiknya ditulis secara ringkas. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut dan apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Kenapa? Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. 4. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dari kalimat kutipan tersebut merupakan kata-kata asli yang penting. Bagian 2. Menggunakan kata-kata sendiri. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinil dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung sebagai plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinil atau asli. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya tetap sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. 4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud sang penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud sang penulis asli dalam konteks karya secara keseluruhan. 5.
5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Masuk ke bagian terakhir, memasukkan sumber kutipan. Selanjutnya, 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Anda bisa melihat perbedaan MLA atau APA pada slide ini. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis terlebih dahulu, diikuti nama belakang. Yang terakhir, 4. Buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata pada video ini. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.